Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Marania dengan 3 digit NIM terakhir 060. Di sini saya akan membuktikan teorema 11.8 dari buku Geometri Datar dan Ruang karya Ibu Dr. Susana MPD. Nah, teoremanya sendiri berbunyi, dua ruas garis singgung pada lingkaran dari titik di luar lingkaran adalah kongruen dan membentuk sudut-sudut kongruen dengan garis yang menghubungkan titik di luar lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Simak videonya baik-baik ya. Diketahui lingkaran dengan titik pusat P, lalu titik Q ada di luar lingkaran seperti ini. Lalu ruas garis QR itu merupakan ruas garis yang menyinggung lingkaran di titik R. Titik R di sini ya. Lalu ruas garis QS merupakan ruas garis yang menyinggung lingkaran di titik S. Seperti ini. Nah, kita disuruh membuktikan bahwa ruas garis QR itu akan kongruen dengan ruas garis QS dan sudut FQP itu kongruen dengan sudut SQP. Oke, sekarang kita tarik garis dulu. Kita buat PR dan PS ini menjadi jari-jari. Kita tarik garis dari titik pusat P ke titik Q dan titik pusat P ke titik S. Lalu kita tarik garis dari titik P ke titik I. Nah, di sini kita lihat ada dua segitiga yang ada di sini ya, yaitu segitiga MIQ dan segitiga SPQ. Oke, langkah pertama. Karena si garis RQ itu menyinggung lingkaran, maka akibatnya itu jari-jarinya akan tegak lurus terhadap garis singgungnya. Jadi RP itu akan tegak lurus terhadap RQ. Nah, ini akibatnya ya, karena garis menyinggung lingkaran. Nah, sama halnya dengan SP atau PS ya. PS itu juga akan tegak lurus terhadap QS. Karena di sini QS itu merupakan garis singgung yang menyinggung lingkaran di titik S. Jadi jari-jari dari lingkaran yakni PS itu akan tegak lurus dengan ruas garis QS. Karena garis lingkaran. Di sini garis apa tadi? QR. Di sini garis QS. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga, kita tulis lagi ya bahwa PR itu kongruen dengan PS. Karena apa? Karena PR dan PS adalah jari-jari lingkaran. Jadi panjangnya sama. Lalu yang keempat itu PG akan kongruen dengan dirinya sendiri melalui sifat apa? Sifat refleksi. Nah, seperti ini. Lalu karena ini kita tahu bahwa segitiga RQP itu kongruen dengan segitiga PQS. Karena apa? Masih ingat dengan teorema hipotenusa kaki segitiga siku-siku, di mana teorema itu menyebutkan bahwa jika ada dua segitiga siku-siku, di mana salah satu kakinya itu kongruen dengan segitiga yang lain, lalu hipotenusa segitiganya itu juga kongruen dengan segitiga yang lain tadi,
maka kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang kongruen. Jadi ini adalah akibat, langkah 5 itu adalah akibat dari langkah ketiga 4 hipotenusa kaki segitiga. Oke, kita tahu nih bahwa RQP itu kongruen dengan segitiga PQS. Ini lupa. Ini jangan lupa ya. Akibatnya apa? Akibatnya ini juga akan sama. Begitu juga dengan ini. Ini juga akan sama. Ya. Jadi akibatnya adalah IR itu akan kongruen dengan QS. Nah, akibat langkah 5. Nah, lalu begitu juga dengan sudutnya, yaitu sudut RIP itu sudut itu sudut RIP itu juga akan kongruen dengan sudut PQS. Ini akibat langkah kelima. Terbukti kan di sini? Ini terbukti, ini juga terbukti. Jadi teorema ini terbukti. Terima kasih.